Kepada yang terhormat anggota grup kader dakwah saya, pendidikan dakwah, khususnya kepada Bapak Insinyur Dipo Wibowo yang saat ini mencalonkan ikut pilkada di Irian Jaya. Ini anggota kita, Bu. Minta doanya, Bu, ya. Semoga menjadi, ini asli Blitar, teman saya sekolah di SMA Negeri 1 dan juga anggota pendidikan kader dakwah saya. Juga kepada grup WA Aswaja semuanya, kepada grup alumni pendidikan kader dakwah saya yaitu LPD semuanya, juga kepada grup Watu Songo SMP Negeri 2 grup saya, dan semua bani-bani Mbah Yai grup WA Mbah Yai Dani Matlab, Mbah Yai Dani Khotib Imam, semuanya yang tidak bisa kita sebut dalam acara ini. Dan juga khususnya kepada masyarakat Blitar yang bentar lagi ikut pilkada. Ini pilkada ini adalah pilkada serentak, yaitu secara nasional. Irian, Bandung, ada Rano Karno, ada Ridwan Kamil, semuanya nanti serempak seluruh nasional. Para jamaah sedaya semuanya, itu Betawi, Sadayana, Sunda ya. Sedaya. Para jamaah Sadayana, gitu ya. Betawi. Karena saya tadi baru mengucap Rano Karno, jadi Rano Karno itu Betawi tuh ya. Akhirnya konslet. Nah, Ridwan Kamil dari Bandung, lawannya orang Blitar juga. Siapa? Orang Blitar yang nyalonkan gubernur di Jakarta? Pramono Anung, orang Kediri. Kediri itu ya dekat Blitar, anggap aja Blitar itu aja. Ya. Pilkada itu apa tuh? Singkatan apa? Pilkada itu pilihan kepala daerah, gitu. Yang milih siapa? Yang milih rakyat. Kalau dulu yang milih DPR. Lah, pemilihan kekuasaan dipilih oleh rakyat ini namanya republik. Re itu kembali, publik itu masyarakat. Karena dulu itu pimpinan itu Sultan Hamengkubuwono, Pakubuwono, kerajaan gitu kan. Akhirnya dikembalikan ke rakyat langsung mencoblos. Namanya republik. Kalau sudah dikembalikan ke rakyat, milihnya bareng-bareng, gitu. Nah, ini namanya demokrasi. Jadi pilkada adalah bagian pelaksanaan dari demokrasi, sehingga melahirkan suatu undang-undang teknisnya itu. Nah, undang-undang nanti melahirkan suatu peraturan. Nah, peraturan terus melahirkan lagi etika berpolitik, juga melahirkan etika bermasyarakat. Artinya kalau sudah pilkada itu nanti timbul etika bermasyarakat. Umpamanya di grup WA jangan posting calonnya terus gitu. Ini tidak etis. Sampai gegeran dikeluarkan dari grup WA. Nah, ini namanya etika politik. Sama tetangga, sama masyarakat, jangan gontok-gontokan, jangan serogol gitu ya. Nah, republik ini kapan mulainya? Dek apa bu mulainya republik nih? Ribuan tahun sebelum Masehi itu sudah ada republik, yaitu di Roma. Terus kembali lagi ke kerajaan kembali republik, ya seperti itu aja. Kalau kerajaan yang paling tua sekarang itu ya Inggris, Belanda, Jepang, mana lagi, Denmark, banyak.
Nah yang demokrasi, demo aja akhirnya programnya pemerintah itu di demo terus saja. Nah kalau yang kerajaan, kenapa kerajaan itu bisa ribuan tahun? Inggris itu ribuan tahun tidak pernah goyah. Jepang itu tetap kekaisaran. Karena kerajaan itu akhirnya kerja, tidak pernah di demo. Ini guyon nanti dikira ya betulan tapi ini nada saya guyon. Jadi kalau kerajaan itu tidak umek rebutan pilkada itu tidak. Kembali lagi, mari kita kondusif. Sebentar lagi ini mau pilkada, jangan sampai kita itu rame-rame geger, walaupun itu lain suku, okay? Kados Rano Karno Betawi itu kan lain suku kan dengan Ridwan Kamil Pramono Anung orang Jawa, okay? Makanya kita jaga kondusif. Dan seandainya ada perbedaan misi dan visi itu rahmat. Perbedaan itu adalah rahmat. Karena apa? Misi dan visi seorang bupati itu menggali dari problem-problem masyarakat, sehingga tidak jauh antara wali kota nanti dengan wali kota satunya itu mesti sama, karena menggali problem di masyarakat yang sama, digodok dengan DPR yang sama. Oke, sebentar lagi. Calonnya yang ingin jadi wali kota Blitar itu ada berapa? Dua. Berapa Pak yang ingin jadi wali kota? Kalih Buanter salah. Ibu tadi dua, Buanter salah. 5 dikatakan 2, saya nilai 35 bijinya. Ya. Yang ingin jadi wali kota Blitar itu ada 5. Panjenengan coba ke Kawi itu ada gambar besar itu insinyur siapa itu? Freddy. Ya. Nah. Insinyur Freddy namanya pandai, pinter, programnya itu selaras dengan kebutuhan, dengan program. Ngomongnya terus Insinyur Freddy. Tapi saya pesan dengan para jamaah Masjid Darussalam ini, tolong jangan dicoblos Insinyur Freddy ini. Ini saya tidak memprovokasi loh ya. Karena apa? Saya itu hanya memberi berita. Karena ini Insinyur Freddy ini waktu mau pendaftaran ke KPU itu badannya gerges gitu. Akhirnya enggak jadi daftar. Lek penjenengan lihat gambarnya di Kawi terus nyoblos Freddy digolekin enggak ada nanti pencoblosan, nggih. Paham nggih? Berarti tinggal 4. Nah, yang 1 sudah ke tempat saya. Insinyur juga, pandai juga. Pak Safi, tolong saya diberi doa. Doa apa? Saya ikut pilkada. Akhirnya saya doa nih, jadi gitu saya doa nih. Ya. Yang ini yang bagus, tolong putranya penjenengan, ponakan semuanya coblos ini. Okay. Tapi penjenengan, bapak-bapak ibu-ibu juga jangan nyoblos anak-anak ibu aja yang tinggal di Jayapura. Karena apa? Insinyur Dipo Wibowo itu tadi mau mencalonkan di Blitar. Saya tunggu sudah saya doa nih, tahunnya sudah keterima dapat partai mencalonkan di Jayapura. Mari bapak-bapak ibu-ibu yang punya ponakan anak tinggal di Jayapura silakan dipilih. Tadi yang kedua tinggal 3 ini yang tadinya mau jadi wali kota itu ternyata sekarang jadi wakil gitu. Berarti sekarang calonnya tinggal berapa Bu? 2. Nah ini 100%, bukan penjenengan ya, saya 100%, ya kan? Nah, saya tambah sedikit aja, jangan sampai ada usrek-usrek calonnya cuma 2 tadi, ya. Ini ada ayat gini, Bismillahirrahmanirrahim, wonten surat Al-Hujurat tidak salah. Ya ayyuhalladzina amanu wong kang iman kabeh ya kafiron minat don. Jauhilah
kebanyakan dari prasangka. Jadi kalau nanti ada misi dan visi berbeda, tidak usah banyak prasangka dan lain sebagainya. Ini tadi sudah ada. Sudah ya. Saya lanjutkan aja nanti setelah Isya ya. Intinya jangan kita ini dosa karena banyak prasangka hanya menuruti pilkada. Tidak ada artinya. Lebih baik mari kita jaga dari api neraka. Alhamdulillah, kita lanjut lagi dari mana tadi terakhir? Lupa, tinggal sholat aja lupa. Ini bawaan umur, ya pelupa itu bawaan umur. Saya itu umur saya hampir 67, paling kurang berapa hari itu? Paling kurang 1.800 hari itu ya. Coba nanti Bapak Ibu hitung tepatnya umur saya berapa. Ingat saya 67 kurang 1.800 hari. Dari mana tadi? Tadi ayat ya. Ya ayyuhalladzina manustanibu katsiran minad don, kayaknya seperti itu ya. Yang artinya kurang lebih orang-orang yang beriman, jauhilah praduga. Inna ba'dad-doni ism, bahwa sebagian praduga itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari celah, elek, jeleknya orang, jeleknya calon wali kota, jeleknya calon presiden, jeleknya calon gubernur, ya. Wala yaqta, dan jangan menghujat. Para jamaah semua ini sering kita ini menghujat presiden atau bupati, gubernur, wali kota yang nyata-nyata sudah dipilih dalam pemilu. Ini jelas dosa ya. Bahkan biasanya antara tim dengan tim lawan itu saling menghujat. Kita antar tetangga seperti itu. Kita di grup WA, sampai di WA ada yang dikeluarkan gara-gara tetap posting aja, fanatik terhadap calon wali kotanya. Ya. Apalagi ada hadis begini, kurang lebih begini, diceritakan ini hadis Bukhari Muslim ya, dari Abu Hurairah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah prasangka, karena kalimat prasangka itu adalah dusta besar. Dan janganlah mencari kesalahan atau celah di antara kalian. Dan janganlah kalian bersaing ya di antara kalian. Dan janganlah saling membenci di antara kalian. Dan janganlah melamar seorang perempuan ya. Janganlah melamar seorang perempuan yang sudah dilamar saudara kalian hingga sudah dinikahi atau sudah ditinggalkannya. Jadi umpamanya di sini yang duda siapa ini? Ada yang duda ya. Umpamanya Pak Haji Kuryanto ini akan melamar seseorang perempuan. Nah, di sini jangan kita mengadakan lamaran lagi sebelum Pak Haji Kuryanto meninggalkannya atau menikahinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Atau kadang-kadang dalam pilkada itu lain misi dan visi aja sudah, padahal misi dan visi itu tidak jauh, perbedaan tidak jauh karena diambil dari problematika atau permasalahan kota atau negara dan sebagainya yang sama. Umpamanya nasib atau perkembangan negara atau provinsi atau kota itu tidak tergantung pada wali kota atau bupati atau presiden. Karena apa? Ada faktor eksternal, bagaimana perdagangan internasional, bagaimana musim, bagaimana ya eksternalnya banyak, tapi pokok permasalahannya satu sebetulnya, sehingga tidak begitu banyak. Apalagi seandainya kita berbeda suku. Nah, ini terutama kami tujukan kepada netizen kami di seluruh Indonesia, karena tentunya video ini dilihat masyarakat Indonesia keseluruhannya, termasuk Irian Jaya, Balikpapan dan lain sebagainya itu. Perbedaan agama, suku, ya, ini jangan dibuat untuk dikambing hitamkan. Karena perbedaan suku maupun perbedaan ras ini adalah juga rahmat. Ini ada ayat itu begini, tidak salah. Ayat Al-Jur'ah, tidak salah, ayat ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Manusia, sesungguhnya kalian itu dijadikan dari wanita dan laki-laki dan wanita. Wa ja'alnakum su'uba wa qabila lita'arofu. Dan dijadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, ya, lita'arofu, untuk saling kenal. Artinya seandainya perbedaan dalam misi dan visi itu justru diintegrasikan, itu menjadi suatu perencanaan atau program yang lebih baik sebetulnya, saling mengisi. Dan tentunya program yang paling baik adalah meneruskan program pendahulu kita sebelumnya itu diperbaiki. Jangan seolah-olah
bongkar kita punya misi dan visi, program tersendiri, tidak bisa. Karena ini rantai, ya, ada rantai permasalahan. Jadi umpamanya sekarang ini di Pilkada Jakarta ini beda suku semua. Tadi saya katakan Rano Karno dari Betawi, Ridwan Kamil dari mana? Bandung, Pak Pramono Anung dari Kediri. Jangan sampai kita kampanye menggunakan apa? Black campaigns, ya, kampanye hitam. Jangan sampai digunakan untuk membunuh karakter lawan, apalagi menggunakan agama, ya. Kita pakai agama untuk kepentingan pribadi, kepentingan politik. Jangan sampai. Apalagi kadang-kadang calon wali kota atau calon gubernur ini sama-sama muslim, ya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Sesama muslim adalah bersaudara. Jangan sampai kita sama-sama iman, hanya pilkada beberapa bulan ini, ya kan? Akhirnya retak hubungan grup WA, retak dengan tetangga. Jangan sampai, karena apa? Kita akan masuk neraka, pasti masuk neraka. Kalau kita melakukan penghujatan, penghinaan dan sebagainya. Ada ayat lagi itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah kalian mengolok-olok, ya, suatu kaum dengan kaum lainnya. Asa barangkali mereka itu lebih baik dari kalian. Wala nisa'un min nisa'in asa yakuna khairan minhun. Dan wanita-wanita jangan mengolok dengan wanita lainnya, barangkali lebih yang diolok-olok itu lebih baik. Para netizen kami seluruh Indonesia, mungkin demikian yang saya bisa sampaikan, pesan saya, sehingga pemilu sekarang, pilkada sekarang ini lebih baik daripada pilkada yang sebelumnya. Dan sebetulnya pemilu kita ini sudah baik betul daripada dulu tahun 65 sampai bunuh-membunuh, ya. Yang mana dalam bunuh-membunuh karena politik ini sekarang masih dilakukan. Bagaimana di Afghanistan, bagaimana di Korea, mana itu, Korea Selatan ya, yang komunis itu, bagaimana di Vietnam. Banyak negara-negara lain dalam berpolitiknya masih sama politik Indonesia tahun 65 saat PKI. Masih banyak itu. Sehingga Indonesia pernah dikatakan kalau bahasa Gus Dur adalah kecelakaan politik. Kenapa kecelakaan politik? Karena partai itu dianggap agama. Kalau tidak nyoblos ini masuk neraka. Kalau nyoblos ini kafir. Kalau mencoblos ini akan mendirikan negara Islam. Ini dulu. Karena apa? Partai sebagai
ideologi mirip seperti agama, sehingga masyarakat ini diperdaya, diperbudak ya oleh partai. Tetapi sekarang enggak, orang sekarang itu sudah pinter-pinter, partai dibohongi oleh masyarakat gitu loh ya. Kemarin dari partai umpamanya PDIP, besok pindah ke partai PKB, kapan lagi pindah ke PAN, enggak apa-apa. Pertama yang melakukan ini zaman itu adalah Gus Dur. Dulu pernah Gus Dur itu partainya apa, menjadi konsulnya partai lain. Nah, makanya Gus Dur itu dikatakan bapak bangsa secara berpolitiknya, plural ya, plural itu Gus Dur itu. Nah, sekarang tidak sadar kita ini ya sudah plural, meniru Gus Dur sekarang ini. Pindah partai, kalau dulu dinamakan kutu loncat, kalau pindah partai itu kutu loncat, itu jelek. Sekarang biasa, partainya yang dibohongi, gitu ya, ditumpahi. Dulu kita ditunggangi oleh partai, sekarang partai kita tuh tunggangi. Berarti kita ini sudah pandai, gitu ya. Ya demikian barangkali mulai awal perkataan saya, kalimat saya ada kurang di hati netizen seluruh Indonesia karena kekurangan saya dalam perbendaharaan kata, kekurangan saya dalam sastra maupun olah kalimat, dan juga kekurangan saya dalam gestur atau sikap. Kalau orang Jawa solah gowo subosito, ini kalau orang Jawa ya. Itu saya minta maaf sebesar-besarnya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses pilkada serentak seluruh Indonesia. Amin.